dari beberapa hari lalu memang ada hal yang kadang menggelitik pikiran saya, tapi ini agak bisa seru sebenarnya kalau Mas Bayu bisa ada di sini. Mudah-mudahan aja. Banyak. Ini kok namo. Luar biasa. Ini dari kayangan udah berasa. Dari harapan saya ternyata langsung diijabah sama Allah. Jadi Mas Bayu, Mas udah dipanggil tadi. Ini udah ini nggak perlu rebutan lagi. Kursi udah saya siapkan. Jadi beda ya dengan cerita-cerita yang ada di atas gitu. Malah kalau cerita Mas Bayu tadi cerita di tengah tentang kursi. Namu celana pendek. Namu. Karena pakai celana pendek juga pakai celana pendek. Ini makanya gimana lewat sini ya? Lewat situ Mas, biar kelihatan ada estetik gitu loh. Nggak ada makler. Kalau kan podcast yang lain kan kudu rapi-rapi ya. Enggak, kita mah yang penting isi konten pembicaraan kita gitu. Ini kelihatan ini kabelnya nggak apa-apa Mas? Nggak apa-apa. Aku dari kayangan agak enak kesini tadi. Nah Mas, ini kalau bicara ini memang sudah beberapa lama Nusantara Sudut Lucu tidak kedatangan tamu dari kayangan gitu. Makanya, tamu yang aneh. Agak spesial juga Mas. Kenapa? Tamu yang aneh. Enggak, buat saya spesial. Saya bicara itu karena apa sih? Kebetulan ini bulan suci Ramadan. Bulannya yang suci. Hatinya mah belum tentu suci betul, ya. Betul. Apalagi kalau kita ngikutin cerita-cerita tayangan-tayangan media, obrolan orang di jalan tentang realitas yang ada itu, aduh. Bulannya suci, tapi saya nggak menghargai bulan suci Mas. Itu just... Iya, di medsos itu pada beranteman aja. Demo diomongin, nggak demonya diomongin, semua berhamburan jadi suara-suara negatif. Jadi ada. Ini nggak suci. Semuanya merasa suci jadi begini kali ya. Jadi pemaknaannya kok lebih korek. Ini pelaku curanmor level nasional. Hal-hal yang lebih simbolistik ya, karena masalah tujuannya beda-beda, isi kepalanya beda-beda. Mas sampean kok kalau ngomong pelan-pelan kenapa sih? Takut. Waduh, suara ini gak apa-apa, semua ada juga di Republik ini juga begitu. Udah nggak apa-apa. Ini karena nggak di studio jadi agak noise dengan cerita-cerita yang ada di luar sini nih. Di studio yang katanya Gedung Raya juga banyak noise Mas. No gitu. Anggaplah ini kayak di arena apa kemarin itu rame-rame demo tuh kayak. Untung nggak ada botol aqua di pesawat. Tak minum kalau ada. Barusan bilang merek ya, minta di endorse ya. Astagfirullah. Wah, mohon maaf. Aduh. Ini selalu nyari peluang kayak yang lain-lain aja nyari peluang. Itu kalau bicara masalah botol itu kan air mineral tetap identik dengan merek itu. Aduh, jadi ikut batas ya. Mohon maaf. Kita buka aja ya Mas ya. Belum dibuka toh? Belum Mas, ini kan monggo silahkan. Bicara pembukaan, mudah-mudahan penutup closingnya nanti enak Mas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sampurasun. Ayo jawabnya apa? Rampes. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam kebajikan, kebijakan, kebaikan gitu dalam komplit ya. Soalnya kalau nggak mau nama budaya. Kalau ada yang nggak kebawa, kayaknya ntar bilang, wah lu nggak bawa ini nih. Nah ya, itu ketersinggungan lagi, jadi pasal lagi. Ceritanya kadang masuk ke ranah-ranah yang lebih sentimen, karena ada muatan-muatan yang disengaja dibuat sentimen, padahal biasa-biasa aja sebetulnya. Ya. Dulu kok langsung masuk ke area yang pedes gini. Nanti dulu nih mau ngomong tujuannya langsung ke situ. Kalau ngomong pedes saya inget karet Mas. Karetnya 2. Jadi karetnya 2. Oke, pemirsa sekalian, ada hal yang menggelitik pikiran saya ini dengan Mas Bayu nih. Menggelitik geli atau memang jadi sakit, jadi pedas, jadi pengen marah itu? Enggak, menggelitik jadi kadang gini Mas. Saya kok kalau saya kan sering berpikir di jalan naik motor, bahkan lagi begitu Mas, lagi iya itu ritual tuh. Lagi berritual ria pagi gitu suka mikir nih kok begini ceritanya. Terus saya suka kait-kaitan. Aku neng kayangan cuman liatin aja, jadi pusing semua kan. Suka saya kait-kaitkan dengan istilahnya perjalanan bangsa ini gitu Mas, kan ada perjalanan sebelum kemerdekaan atau masuk kerajaan ke sini, terus ini nih kehidupan kita nih di zaman yang sekarang now. Jangan now ya Mas Medi, boleh minta tolong nggak? Apa? Kayak gue nggak yakin deh nih. Kita kejadian kayak waktu kemarin lagi. Gimana dicek lagi?
Cek ini ya, cek sound system dulu ya, cek, Yeah. cek mic ya, boleh Siap, ya? siap, oke. Saya hold dulu bentar ya, nggak Siap, apa ya. oke, siap. Nyambung lagi, gue cuman kayak waktu itu, udah capek-capek cerita panjang, mic-nya lupa, sebentar ya, biar Siap, seru siap. dikit ya. Oke, siap. Ternyata masih on. Hindari kecelakaan jadi ya. Memberi Begini lah ngeliatnya. keyakinan kita jadi lebih pede dan apa yang kita sampaikan ini betul-betul secara teknologi bisa terekam dan nanti bisa tersampaikan ke teman-teman. Tapi kalau saya ngeliat ke situ Mas Medi ya, itu saya memastikan supaya detiknya on. Oke, siap. Udah 2 kali kejadian, waktu itu mic-nya lupa, terus kemudian lupa di pijit sana. Mohon maaf ya pemirsa, kita bukan studio yang betul-betul expert, bagus dan sebagainya. Medi. Kita apa adanya. Mas Medi, lu unggulin studio yang kelihatannya megah mewah atau isinya sekarang deh? Sekarang kalau saya ngelihat daster tuh Mas, Iya sih. Mas jangan ngomong daster. Nah. Pilih Isinya dasternya. buluan semua begitu kan, nggak taunya bukan kuntilanak tapi genderuwo. Cuma saya agak komplain kenapa di setelnya agak buram tuh. Nusantara sudut lucunya jadi agak buram. Oh iya ya. Tapi yang jelas pemirsa pasti sudah familiar dengan Nusantara sudut lucu dengan warna biru dan ini biru apa hijau? Tosca. Ah, Jadi Mas Tosca. Medi yang sebenarnya yang Nusantaranya bukan Nusantara tuh nggak lucu, Nusantara tuh serius, ya. Nusantara sangat serius tuh zaman Imperium Majapahit dulu. Yang lucu adalah saat ini kita bahas orang-orangnya makin kesini kok turunannya jadi lucu-lucu. Ya. Dari kayaknya cuma ngeliat tuh pada ini apa tuh geli sendiri tuh kenapa pada berantem begini, orang semuanya udah settingan kok masih kisruh aja. Jadi kan dari cerita-cerita nih Mas, misalnya Iya. kan ada orang lihat YouTube, televisi, bahkan ada televisi yang masif banget lah cerita tentang dinamika, terutama politik Mas, yang politik itu. Selesai dari situ keluar rumah itu langsung dia seperti dia yakin bahwa apa yang disampaikan di televisi itu adalah satu kebenaran. Mangsa. Wah, versi berdebat lah benar. mereka tuh sampai kadang-kadang suka ada yang musuhan, sentimen paginya udah payah. Karena Terus dua-duanya membawa versi benarnya masing-masing. itu Mas yang saya menjadi menggelitik gitu Mas. Ini yang di TV ini kan setting. Loh, Anda duduk di sini ya, ntar ngomong ini ya. Nggak usah Mas yang nggak usah yang di TV Mas. Mohon maaf Mas yang di parlemen itu di gedung DPR. Lah, mulai ngomongin rakyat. Aduh, mohon maaf nih saya ngomong begitu Mas. Gini deh, dia wakil rakyat atau wakil proyek? Ngeri amat ya wakil Tapi- anggaran. Ngeri banget ya. Bagi-bagi nih. Mulai terkuak pelan-pelan. Tambah-tambahan nih. Ada beberapa yang agak nyeletuk, tapi nanti langsung disentil sama banyak orang. Nyeletuk, berapa sih gaji Anda, berapa sih fasilitas Anda, berapa sih dana reses, dan sebagainya. Udah deh, kita nggak usah cerita itu. Jadi begini Mas, bicara kondisi sekarang ini menurut Mas Bayu itu gimana ya Mas? Maksudnya, yang saya lihat ini ada satu opini yang menjadi satu kebenaran gitu Mas. Gini deh ya. Opini. Saya mau narik mundur dulu. Tadi Mas Medi mengenai masa lalu juga angkat sedikit ya. Masa depan juga ya. Ke situ dulu deh kita. Masa lalu, now, masa depan. Atau gimana? Masa lalu. Masa lalu kan dulu. lu pengalaman nih. Terus masalahnya karena masalah masa lalu, masalah kita juga nih. Saya tidak hidup pada saat zaman Majapahit, pada saat keemasan, tidak hidup juga pada saat zaman raja. Tapi saya hidup di masa sekarang. Apa saya nggak boleh bawa data masa lalu untuk bicara masa sekarang? Argumentasinya itu tetap semuanya pada literasi. Ketika kita lahirnya tidak di zaman Marco Polo. Jadi nggak punya hak buat bicara kayak gitu. Mas, kita juga nggak pernah ke bulan, Mas. Tapi di sana dikasih tahu gravitasinya 1/6 doang, katanya. Lalu adik-adik kita yang ngomong mungkin salah ngomong ya, waktu zaman Orba begini, ditanya lagi, emang udah hidup pada zaman Orba? Bukan begitu ngadepinnya. Iya, ini Itu berdasarkan data yang seperti ini, maka begini. Memang dia nggak boleh bersuara, kan dia rakyat juga. enggak, saya kalau bilang kayak yang seperti itu kayaknya ini saya selalu mengulang yang sering Mas Bayu sampaikan, semuanya itu settingan gitu. Dari settingan itu akhirnya kita punya kesimpulan bahwa apa sebenarnya yang terjadi itu sebetulnya kita nggak paham Mas. Iya, memang harus dibikin nggak paham. Kalau paham mah jadi sama-sama tahu juga bermasalah dong buat di level atas. Karena soalnya dia udah dianggap sama. Udahlah yang di bawah tuh diam aja, nerima aja. Mau perkara kelangkaan minyak goreng, terserah. Ngomongin minyak goreng. Kebablasan.
Saya baru bikin Salah ngomong, minyak telon. Makanya kalau bicara tuh Mas hati-hati Mas. Iya, Sekarang itu sensitif Mas. Saya kan nggak bicara mengenai big. Ampun. Yang kayak big dataan gitulah. Itu ngeri ketelucut itu Mas. Enggak gini, saya selaku warga negara itu kadang kan ada situasional di kalangan, ya kalau istilahnya Mas Bayu kan dibagi 3, satu di level bawah nih, ya kayak kita ini di bawah, level tengah nih pelaksana negara, level atas mungkin penentu kebijakan negara. Nah, Itu masih di tengah, Mas. kita udah di tengah apa di bawah? Bukan, yang tadi yang kebijakan itu masih di tengah. Masih di tengah, Masih. ya. Enggak, artinya kan juga ada kepentingan lagi yang Lebih mungkin atas lagi. Lebih atas lagi. Dan ini mungkin Mas, saya bukan mereka-reka, tetapi saya meyakini malah Mas. Tentang? Ada. Tuh, ini kan kalau diangkat gini ada tangan, Mas. Nah, tangannya ini berarti yang Nah, ini fokusnya. tangannya ini siapa? Ketika ada kayak gini, Dialah rame, di sana ya. yang bermasalah di Nah, bawah sana, nah, iya yang nih. tengah bikin kebijakan. Kita nggak Tangannya bicara. ini, tangannya ini, Kita nggak invisible bicara. hands ini, the untouchable. Di unstable. Makanya itu Mas, saya ya gimana ya, mohon maaf Mas kalau saya bicara tadi itu soal demo-demo gitu kan. Ini kayak apaan aja kalau yang ngomong udah makin hati-hati. Enggak, gini. Nih, gue publish nih. Nih, ini adalah komedian zaman dulu. Ini semua sekarang kayak dagelan doang. Mau ngomong apa sekarang? Bicara demo-demo gitu kan, cerita soal bangsa dan negara ini, saya suka narik-narik, pikiran saya suka liar. Siapa intangible hand? Siapa? Invisible hand. Intangible hand itu untouchable, siapa? ya. Intangible hand itu siapa sebetulnya? Ya, yang tidak ada di dalam nama-nama tadi loh, Mas. Kalau misalnya kita tahu nih ketua anu itu masih ada kelihatan, berarti tidak invisible lagi dong, kelihatan, ya. Tapi ada yang tidak terlihat tapi memang punya kuasa. Ya, itulah yang tokoh-tokoh di belakang layarnya. Mereka sebenarnya untuk kedamaian rakyat. Rakyatnya damai. Perkara nanti proyeknya dibagi-bagi ke orang tertentu, ya itu lain urusan. Makanya itu kan Mas, kita ini jadi riuh, kita ini jadi, bahkan dengan teman sekerja, dengan keluarga, itu beda pandangan. Ini kerja mereka canggih loh Mas. Nanti dulu, berarti masa berbeda pandangan tadi bawah, tengah, atau atas. Kita bikin grading dulu nih. Ya kalau saya merasa di bagian bawah. Ya, kemarin kita sama-sama mikir Tapi di yang bawah jelas, ya. Oke, bagian bawah Mas. Saya nih rakyat biasa Mas. Saya juga, yang tengah ngantri nggak minyak goreng kemarin. Kayaknya enggak deh Mas. Nah, yang tengah pusing nggak kalau BBM naik? Lah kan yang di bawah kasihan kalau ojek online segala macam. Dapatnya berapa sehari? Buat dia hidup berapa? Ada cuma segitu-gitu doang. Ada argumentasi matematikanya juga itu Mas. Artinya ketika satu regulasi muncul yang berimbas ke masyarakat, ada kelompok yang memprotes, ada kelompok yang berargumentatif. Iya, argumentatif berarti alasan ya? Alasannya gitu kan. Kenapa sih nggak dipertimbangin dulu supaya tidak ada argumentatif? Jadi pada saat itu semuanya udah sepakat dulu. Pada lupa mengenai musyawarah untuk mufakat. Sekarang mah kagak mufakat dulu sudah ada, baru pura-pura dimusyawarahin. Ini fakta masih di luar, ada suara-suara itu juga. Kemarin ngomong sama saya, udah jarang keluar, kenapa? BBM mahal. Oh, BBM mahal. Tapi kan belum Mas sekarang ya? Saya nggak ngerti lah. Udah anjak-anjak ke sana ya? Saya nggak ngerti. Tapi ini Mas Bayu, saya tuh ada yang Lupa aku. Pajakmu tak naikin ya? Buat baru tang. Ini. Saya selalu ini Mas, selalu mungkin nanti bisa jadi satu kesimpulan ya. Berpikirnya objektif Mas. Apakah rakyat kita ini sekarang berpikir objektif Mas? Kagak subjektif, cuman suka nggak suka doang, like and dislike. Oh, lo begini, di sana begitu gitu kan Mas. Coba cerang saya coba yang objektif. Iya. Ayo kasih tahu ke saya contohnya gimana supaya jelas. Lo pembangunan udah merata sekarang Mas, lo jualan raya udah ini kan. Oke, saya bahas dengan saya lihat kan. objektif kan, ya. Objektif, Pembangunan saya dari sisi subjektifnya ya. Lah wong aku nih baik-baik aja, kok aku dihina sih? Aku dipojok-pojokin terus. Mas, kita jangan sampai ikut jadi keracunan, jadi kelompok itu loh Mas, dua kelompok itu loh Mas.
Posisi kita di tengah. Gue 03 loh, Mas Medi 0 berapa? Saya drone, Mas. 0,00. Ya. drone ada di atas. Ya, itu saya ngelihat Mas Nuh, ada yang pup, ada yang lagi berantem, ada yang lagi belajar, ada yang lagi macem-macem lah. Belajar ngebohongin, belajar jujur, macem-macem. Jadi gini Mas, kalau kembali yang tadi ya. Sekarang itu permasalahannya pada saat kita melihat helikopter view atau drone tadi kita naikin, kita bisa ngeliat di bawah. Iya. Di bawah betul ada pro dan kontra. Semua pasti ada pro dan kontranya. Tapi please kalau boleh kita kembalilah ke yang zaman dulu. Udah dikasih tahu musyawarah untuk mufakat. Artinya kita mencegah dulu. Lo musyawarah mufakat dulu kan rakyatnya sedikit Mas. Sekarang 100, 200, 70 sekian juta. Iya. Enggak, itu perwakilan makanya Mas. Iya. Tapi itu musyawarah mufakat. Jadi yang dilakukan orang-orang yang bijak. Jadi kalau ini ngeri juga ya, berarti saat ini tidak bijak. Ya saya nggak ngerti Mas. Atau kurang bijak atau malah nggak ngerti bijak itu apa. Nggak ngerti. Yang penting selama buat dia dan kelompoknya aman ya. Kok gue kayaknya terlalu sinis bener ya. Tapi karena sebagiannya begitu Mas. Saya mesti kasih tahu juga ke rakyat, ayo berpikir objektif. Ini bukan masalah tadi Mas Medi bilang begitu, langsung bilang masalah suka tidak suka ya. Saya pada saat Mas Medi nyerang objektif tadi, pembangunan segala macam, selalu saya membela dirinya gini, kok saya dihina sih? Hina tuh urusan perasaan Mas. Tapi pada saat pembangunan yang berjalan di mana-mana ini berlaku dengan hutang yang segitu banyaknya dan akan diwariskan ke generasi berikutnya, sementara si penanda tangan tadi terima sesuatu kita nggak tahu dan atau sengaja digelapkan kita nggak tahu ya. Ujung-ujungnya sebenarnya adalah anggaran-anggaran yang dibagikan sesuai pos-posnya masing-masing mereka pelakunya dan kemudian rakyat menerima. Sebenarnya kan urusannya kan buat rakyat. Di tengah-tengah kan ada satu hal yang bisa berbahaya. Enggak, ini subjektif apa objektif? Ini objektif. Objektif. Berdasarkan big data. Ya ampun, nanti yang punya big data ngomong gitu tersinggung, dia bilang otoriter. Masa kalau bicara big itu saya ngeri Mas. Padahal sampean kan juga rakyat. Sekarang kita dudukkan porsinya dulu. Saya bukan 01, saya bukan 02, saya bukan cebong, saya bukan kadrun ya. Saya ini rakyat Indonesia, persatuan Indonesia. Akibatnya kalau kita kembali ke pasalnya, kembali dulu deh ke aturan main perundangannya, pasal 1 ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat. Saya rakyat. Berarti semua pejabat, ASN, PNS, semua yang berseragam yang digaji oleh rakyat adalah karyawannya rakyat. Maka berpikirlah untuk rakyat. Toh pada saat Anda pulang, Anda juga rakyat. Identitas Anda pada saat Anda berada di satu lembaga tertentu, iya, tapi berpikirlah untuk rakyat. Personalitinya ada di situ, berasal dari rakyat juga toh. Toh keluarga Anda juga rakyat, maka berpikirlah solusi untuk rakyat. Mereka ini pelaksana Mas. Pelaksananya siapa? Pelaksana itu loh Mas. Indonesia ini kan ada orang-orang yang kelompok-kelompok. Yang invisible hand tadi ya. Enggak, bukan invisible ya. Yang berkutat di dunia politik, yang memiliki, mohon maaf Mas, partai politik, ya kan. Terus orientasi kepentingannya apa? Orientasi kepentingan. Berarti kepentingan adalah kepentingan kekuasaan. Di situ ada proyek. Urusan kemapanan mereka sendiri kah? Yang penting rakyat kita nggak tahu ya. Oke, sekarang gini Mas ya. Pada saat perundangan itu dibuat kemudian menyusahkan rakyat, atau sengaja saya buat perundangan untuk memang mempersulit rakyat karena gini. Suatu saat kalau tidak sepakat itu bukan berarti suatu hinaan. Ini kritik membangun. Ada satu hal yang salah. Oposisi seolah-olah lawan. Padahal oposisi adalah penyanding. Lo kalau nggak ada oposisi, check and balance loh. Tapi pada saat bicara mengenai itu, oposisi udah dianggap sebagai lawan. Ini di Republik ini lucu. Republik ketoprak lucu. Dari kayangan cuma ngelihat. Pada nggak ngerti juga nih. Jadi oposisi itu ibarat batu Mas di kali. Dianggap sandungan ya? Enggak. Kalau kita ngelihat kali yang beriak gitu kan, perasaan kita ya tergantung orangnya. Kalau saya suka Mas, ada kali yang beriak, wah buat arum jeram enak. Sepakat. Ya kan? Dibanding kalau nggak ada batunya di dalamnya buaya Mas. Mending buaya Mas. Apa? Ulo yang ngedeni. Belut nyetrum. Enggak Mas, ini saya kembali lagi itu. Boleh. Mas. Saya fokusnya buat rakyat loh Mas. Iya, saya punya keresahan. Rakyat jelasin dulu rakyat tuh apa. Enggak, saya kok bisa bicara begini. Kita nih, mohon maaf Mas, kayak diadu domba. Rakyat ini diadu dengan opini lapisan yang tengah. Yang tengah pelaku adu domba, atau yang di bawah yang
kita yang jadi bagiannya, jadi bagian yang terimbas. Bagaimana kalau tengah pun ternyata termasuk yang bawah? Level segitiganya itu kita tarik yang lebih tinggi pakai drone helikopter view tadi itu ya. Bahwa yang merasa sudah GR-GR-an ya, merasa sudah punya kekuasaan segala macam itu masih settingan lagi, Mas. Ini gede. Ada penguasa dunia. Itu aduh, kalau udah bicara penguasa itu, Mas, itu kok saya sampai menggelitik ya. Meninggalnya John F. Kennedy itu kan sampai sekarang nggak ada ceritanya. Padahal di depan rakyat loh. Terus apa? Gaddafi, Saddam Hussein. Waduh, banyak ceritanya gitu. Bahkan perang yang ada sekarang ini teman saya nyeletuk. Rusia, Ukraina ya. Yo, uji coba senjata-senjata canggih. Mas, gudangku kepenuhan senjata lama mau keluar. Bahkan saya bilang gini, bisnis. Mas Bro Putin ini juga bagian dari skenario. Konspirator juga. Bahkan Biden juga bagian dari itu. Sekarang ceritanya gini, Mas. Di luar ini jadi mereka bukan bagian dari negara, bukan orang yang nanti dulu kita pisahin dulu negara itu apa, pemerintah itu apa. Bedain dulu, itu penting. Kalau kita bisa membedakan pemerintah itu apa, terus negara itu apa, hanya satu yang mesti dikenal saat ini. Negara itu benda mati. Hasil keputusan itu adalah organisasi tertulis diakui. Maka terjadilah negara. Dulunya adalah Soviet. Mak Sopi. Nah, Soviet. Merek-merek ya Soviet ya. Soviet. Kalau itu janganlah Mas. Okay. Jadi itu pada saat pecah semua, itu organisasi pecah, Mas. Akhirnya si Ukraina pengen begini, ini begini. Sama si Nota Kontan apa? Aduh, itu apa sih? Si NATO ya? Iya, NATO. Mau gabung sama ini nggak sepakat. Tapi kita lihat, itu sebetulnya negara itu hanya suatu kesepakatan. Pelaku-pelakunya itu adalah orang yang di level pemerintah. Who is pemerintah? Kenapa namanya pemerintah? Pemberi perintah. Itu warisan dari mana? Makanya itu kan pemerintahan. Saya khusus. Ini deh, saya ngajuin saran dulu ya. Biar diterima sama langit nih ya, sama audiens juga. Namanya diganti, bukan lagi pemerintah, pemberi perintah, government ya. Gantilah dengan nama pengabdi. Jadi jelas dia mengabdi untuk rakyat. Pengabdi loh. Oh iya itu Mas. Pengabdi, yang pada dasarnya pengabdi. Jangankan itu Mas, ini apa bisa itu merubah mental Mas dengan kata. Oh, memang beda sekali. Jadi disitulah agak susah Mas. Kalau kita berbuat mengarah keinginan untuk baik, berlaku baik, pasti ada yang nolak dari diri sendiri dulu. Seminimalnya semua orang harus ngaku saat ini. Mereka takut miskin, takut nggak dikenal, takut miskin yang paling utama. Selamat datang di kantor pengabdi. Enak kan namanya kan? Masyarakat. Enak provinsi kan? Delanggu bukan provinsi ya? Provinsi Kresek Ambiar. Satu lagi kantong Kresek gitu ya. Jadi pengabdi lah. Wih, itu saya ngerasakan Mas. Pengabdi. Jadi pada saat udah ketemu rakyat, mereka tahu bahwa rakyat adalah yang utama. Lihat pasalnya. Pasal 1 ayat 2. Ya mungkin mudah-mudahan didengar Mas. Ini obrolan gobral-gabrul tapi nggak isinya dong. Mudah-mudahan dari ya teman-teman kita yang ada di DPR, MPR dan orang-orang ya rekan-rekan kita di partai politik lah itu cobalah berpikir. Bahkan saya masuk ke itu loh Mas. Apa? Kenapa kelompok arsitektur ini nggak masuk pada bagaimana cara mencegah? Waduh, ini lari lagi kayak yang lain. Korupsi Mas. Korupsi. Ada satu lembaga namanya di Indonesia adalah KPK. P-nya saya rubah ya. Ini bukan sekedar kata. Kalau kata itu kata itu akan pengaruh ke semuanya karena hukum tuh undang-undang adalah kata. NOR aja udah beda tuh. Nah, firman juga kata yang berasal dari Sang Maha Kuasa sendiri disesuaikan logikanya. Logika rakyatnya, logika makhluk kecil yang dia ciptakan yang jadi rakyat tadi. Sekarang kata itu hati-hati. Kenapa dinamakan pemberantasan korupsi? Yang mau diberantas kompakan, Mas. Kumpul. Iya. Pemberantasan, penyadaran lah. Ini bikin kata juga bener dong. Upayakan cegah dan tangkal, cegah dulu. Disadarkan dulu bahwa korupsi itu dampaknya begini. Ya. Tadi itu misalkan pengabdi ya sebagai pengganti kata untuk pemerintah. Pasti beda kita memperlakukan rakyat benar-benar sebagaimana seharusnya posisinya pengabdi ya. Kalau pemberantasan diganti ya,
Ini kata kerja loh Mas, aktif ya. Diganti penyadaran. Ya sudah, nggak akan ada keributan. Karena semua tuh preventif dulu. Ya, Kaidah leadership kepemimpinan sesungguhnya adalah mencegah sebelum terjadi resiko. Tapi kalau manajerial menyelesaikan di titik permasalahan, capek lah ngurusin sana sini. ada ide Timbul nggak? masalah baru, bukan nyegah masalah. Ada ide nggak Mas? Apa? Ini kan kalau puncaknya birokrasi, ASN segala macam diganti pengabdian. Kalau di atas Mas, DPR itu kira-kira apa? Dewan Pengabdi Rakyat, selesai. Dewan Pengabdi Rakyat Provinsi Iya, Kaleng Kerupuk. iya, Oh, gitu ya? iya. Pengabdi. Pengabdi. Ini gue yang ngomong lo Bayu Murti lo. Tanggung jawab. Lo. Rakyat pemegang kedaulatan. Pasalnya ngomong begitu, pasal 1 ayat 2. Loh, kalau sekarang Mas, mohon maaf, masuk ke birokrasi yang sifatnya ada nilainya. Wah, kita langsung Bapak ngapa? Mas, Bapak. dalam prosesnya rakyat itu seolah-olah merasa dicurigai terus. Emang rakyat itu bukan musuh. Kan dibuat susah juga. Ya itu dia, rakyat itu bukan orang yang harus dibuat susah. Rakyat itu pengabdi. Kembalilah ke undang-undangnya dulu. Enggak, ini saya buat susah, saya lembutkan lagi Mas. Apaan? Ada sebagian yang masih mau membuat susah gitu loh Mas. Waduh. Ada sebagian birokrasi yang Tapi kan ada sebagian yang pengen berlaku baik juga, Mas. Tapi kalau mereka di lingkungan seperti itu semua, piye? makanya birokrasi itu dengan kondisi yang sekarang ini menciptakan biro jasa. Kan cocok, birokrasi biro jasa. Biro jasa untuk proyek ini melalui ini. Anu pengganti kata mediator lah, kalau lebih keren lah. Bikin KTP aja pakai biro jasa Mas. Kan ada namanya dewan apa komisi sekian. Semuanya bicara itu udah jelas benar depan mata. Mas, masa nggak ngelihat sih? Kita obrolan kita agak ngarung itu. Saya tolong jawab keresahan saya Mas. Apa? Kopi gua ada di sana, tampil dulu. Keresahannya piye? Aku mau ngopi ini juga nunggu. Tadinya mau tak ambilin Mas. Jadi nuwun sewu nih, saya nggak mau. Aduh, kejedot lagi. Apa. Memang sengaja di setting rendah supaya kita kelihatan bright gitu kan. Piye mau nanya. Jadi gini Mas, dari fakta saya sih tetap ini berpikir Mas, berita yang ada di media itu puncak-puncaknya tuh tetap saya klasifikasi bisa naik turun ya Mas ya. Tapi politik itu mendominasi Mas. Politik itu apa sih? Ya cerita-cerita yang bicara kaitannya dengan kekuasaan lah. Kalau bahasa saya politik adalah seni berkuasa. Seni berkuasa lo bukan seni memimpin lo, beda lo pemimpin sama penguasa. Makanya rame demo soal masa jabatan presiden segala macam gitu kan. Nah dari situ kan muncul opini Mas. Iya. Opini pro dan kontra, ada yang mendukung si ini. Malah ada kejadian kemarin sedikit sampai ada korban dari warga negara kita yang apa boleh dibilang ini kok jadi negara Pancasila kok jadi begini ya. Saya mikirnya gitu. Yang mana kasusnya? To the point deh. Iya kasusnya inilah. Boneka digebukin. Iya saya sebutin namanya aja Bang Ade Armando kemarin. Inisial kayak apa kayak. Dia mah open banget nih. Enggak, saya keterbuka aja kan. Kita nggak usah menutup-nutupi bahwa enggak, saya menggelitiknya begini, saya tidak akan mempermasalahkan pihak-pihak yang ini. Negara kita Pancasila loh gitu. Tiap mungkin di sekolah mereka itu kalau hari Senin Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kerakyatan, tapi output yang muncul itu karena ranah politik itu orang bisa di reset pikirannya itu cuci menjadi gimana Pak? Saya meyakini bukan diri mereka, siapapun ya. Taja boleh. Maksudnya siapapun di blok manapun. Taja boleh ya. Iya kan? Boleh ya. Bisa jadi omongan saya benar, bisa jadi salah. Kalau salah langsung dikonfrontir ya. Oke. Satu, ada kekerasan yang sifatnya fisik yang dialami. Satu lagi ada kekerasan yang sifatnya verbal. Dia melakukan kekerasan yang mana sehingga bertemu dua kekerasan tadi. Harus fair loh. Kita cek mundur apa yang dia sampaikan. Sehingga orang reaksinya seperti itu. Fine, itu sudah terjadi. Cuman saya belum tahu. Bukan masalah celana yang ngambil siapa Mas. Kenapa nggak beli lagi aja yang baru? Yang cari yang ngambil celananya ya. Cari dong siapa yang nyuruh dia datang. Enggak, ya jadi kan. Cari siapa yang nyuruh dia datang. Jadi kan iya itu adalah bahasa saya itu menjelentrehkan, menjabarkan, elaborate
Ada strategi-strategi, pola-pola apa ya? Jadi ini kan kalau pola-pola tadi kan sebenarnya kan pola-pola itu adalah divide et impera yang terjadi di rakyat sendiri. Rakyat tuh diadu domba seperti ini. Iya, dan beritanya itu memang digoreng. Hah? Digoreng. Goreng ya? Berita Di itu medsos lagi ya? Iya, cerita yang sepenggal-sepenggal nanti dipecah lagi, dipotong-potong lagi, pecah-pecah lagi supaya masyarakat itu tetap terkondisi, Mas. Oh. Terkondisi pro dan kontra. Terkondisi salah, terkondisi bodoh, terkondisi nggak tahu, terkondisi bisa diarahkan, terkondisi bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Yang jelas kepentingan politik. Tapi yang saya pikir lagi-lagi, Mas. Ini kan skenario seperti ini. Terus anggaplah ada yang men-setting. Yang men-setting ini ada yang setting lagi. Tak ulang ya, Mas ya. Yang dulu kita pernah bahas ya. Jadi rekan-rekan pemirsa coba tolong buka video sebelumnya ya. Di situ pernah Mas Medi inform bahwa politik itu sifatnya tuh luhur. Betul ya? Plato itu, Mas. Oke. Sebenarnya sekarang kita rubah. Kita rubah ya. Politik itu tolonglah dirubah. Saya udah bawa yang kedua ya. Bukan lagi seni berkuasa, tapi jadikanlah sebagai seni memimpin. Karena pemimpin dengan penguasa itu beda. Kita pernah bahas sebelumnya. Dan ini nggak ngerti. Jadi pada saat di tengah sampai level atas itu berkuasa, ya udah di situ di dalamnya ada strategi adu domba. Bisa lo pola pikir orang itu di brainwash sampai saling musuhan. Iya. Nggak berkuasa itu kan akhirnya punya kewenangan. Oke, dan punya kewenangan itu si pemerintah tadi. Maka saya akan buat ke lembaga-lembaga lain buat ngawasin rakyat tadi. Saya siapkan hukum-hukumnya. Sehingga yang rakyat tadi mau kritis, mau minta. Sebenarnya pemberontakan dimanapun kalau kita bicara pemberontakan, pergolakan, kalau kita bilang lebih kecil lagi, friksi-friksi, ketidaksepakatan itu karena ketidakadilan, Mas. Jadi kalau mau jujur aja, kita geser ke Pancasila, mengenai radikalisme, intoleran, ya, berujung ke terorisme, ya, itu ada tidak pahamnya mengenai Pancasila. Tadi Mas Medi bilang mengenai Pancasila, ya. Iya, saya udah nyebutin Pancasila. Tidak memahami Pancasila, dikira Pancasila itu hafalan. Pancasila adalah perilaku setiap kita yang harus terwujud sebenarnya. Iya. Karena dalam diri kita ini mengalir setiap sila tadi. Kalau saya bedah lebih lanjut pasti ketemu. Kita nih ngobrol udah nabrak-nabrak macam-macam loh, Mas. Nggak apa-apa. Tapi belum tentu yang dengar ini pun hatinya merasa tertabrak. Siapa tahu di otaknya beku. Enggak nabrak macam-macam. Hatinya buta, repot kan? Enggak, juga jangan mendeskripsikan mereka berhati buta, Pak. Ini, Mas. Salah ya? Enggak. Jadi harusnya? Belum tercerahkan. Oh ya ampun. Halus bahasanya. Gue seneng kalau Mas Medi udah ngomong halus bahasanya. Enggak, Mas. Saya sendiri juga belum tercerahkan, Mas. Walaupun kita disinari lampu ini, pikiran saya belum cerah, Mas. Ya, pencerahan pertama ya, tadi mengenai kata pengabdi. Pengabdi. Terus kemudian penyadaran. Penyadaran. Oke, saya ulang, bukan sekedar kata ya. Yang di atas tadi adalah bukan politik nih, Mas. Kepemimpinan. Iya. Itu butuh strategi juga. Kalau orang jadi pemimpin tuh malah sedih sebetulnya. Tapi kalau orang jadi suaranya dapat sekian, langsung sujud nggak syukur, terus mengundang orang-orang, wow, nggak habis-habis. Iya kan? Ngundangnya udah berapa? Anggaran. Semua bicara anggaran, Mas. Kita harus tahu dulu settingan anggaran itu dari mana. Iya, saya kok berpikirnya itu, Mas. Ini hanya bagian skenario kecil yang terjadi di negeri ini. Mas Medi kan di negaramu ini ya, dipikir negaramu ini nyusun anggaran loh, Mas. Gimana? Dipikir negaramu ini nyusun anggaran, APBN segala macam. Cek, ayo cek kalau nggak percaya ya. Ada nggak pengaruh dari pihak angin luar itu ya? Oh, jelas ada. Yang ngatur, ada. Yang pengaruh APBN sehingga kita diminta untuk selalu berhutang dan tidak lepas hutangnya, akan terus menerus berhutang supaya tanahmu yang kaya ini ya akan mereka kuasai hasil buminya, termasuk sumber daya manusianya. Mas, kalau kita nggak peka, Mas, hutang yang kita tanggung saat ini sebenarnya kita sedang menggadaikan generasi berikutnya. Nah, itu kan sekarang gini. Ini lagi-lagi subjektif atau objektif gitu kan. Argumentasinya ada, Mas. Iya, nggak apa-apa. Hutang itu kan dari masa lalu kesekian, kita hutang sekian gitu kan. Nggak apa-apa. Penjelasan itu dengan data-data gitu. Nah, tapi hutang itu apa sih sebenarnya sih? Hutang itu ya. Kenapa sih kita berkompetisi sama satu hal yang kita sendiri nggak tahu? Tak ceritain, Mas ya. Aku ini merdeka duluan, Mas.
maju duluan. Aku ngeliat dari kayangan loh Mas, jadi ngeliatnya lebih view-nya lebih luas ya. Sorry saya kalau begini nih saya serius loh Mas. Maksudnya saya dengerin. Iya, aku juga serius Mas. Dari tadi kita juga serius. Pemirsa aja nih kadang-kadang nih, ini bukan dagelan loh, ini serius. Iya, Kemarin begini. Nah sekarang sampai di mana tadi tuh? Gue lupa deh tuh. Negara ini punya data-data apa tadi lupa saya juga. Gara-gara Ini kalau nyolot saya mohon maaf Mas. Enggak, memang kita selalu ini keresahan itu menimbulkan semangat Mas. oh, iyalah. Semangat untuk kita Tapi bisa ingat, mencoba. semangat di bawah pun dikelola Mas, supaya benturan. Kalau udah benturan horizontal ya repot. Akhirnya rakyat nanti diadu sama aparat, padahal sama-sama rakyat untuk mengekalkan kepentingan yang di atasnya lagi. Enggak, anggaran tadi. Oh anggaran Jadi benar juga. bikin anggaran. Apakah karena Mas Bayu ngomong apakah orang negara ini malah menyusun anggaran terus ada kaitannya dengan gimana? Ada intervensinya nggak dari luar? Supaya kita berhutang terus. Saya simpel aja sih saya bilang. Bahkan pada posisi strategis kan ada negosiasi Mas. Nah itulah. Negosiasi yang levelnya itu bukan skalanya. Saya berpikirnya sih. Oke, sekarang Karena saya ada data sih Mas. Maksudnya ada obrolan yang kayak gini. Boleh. Emang kita nggak boleh harus keluarin data Mas. Biar aja pemirsa juga nyari data sendiri. Mereka juga harus objektif dong ya. Dengerin begini harus aware, bukan data gitu ya. Mas, sampean ini ya kan pengusaha. Dah pengen buka di tempat lain nggak? Tak buka deh. Saya bangun jalan di mana-mana, pelabuhan. Wah pokoknya hebat segala macem. Saya bilang buat kepentingan rakyat. Di satu wilayah tertentu mahal bensinnya Mas. Motor juga susah, apalagi mobil. Nah jalannya dibangun tuh buat siapa kalau buat kepentingan sampean? Pengusaha dulu Mas. Jadi di beberapa tempat tanah yang disertifikatkan dan terkesan buru-buru mensertifikatkan adalah sebenarnya untuk memetakan daerah mana yang belum tersertifikasi, nanti masuklah ke hak guna usaha lah segala macam, diproyekkan, itu nanti timbul konsesi lah apalah segala macam ya. 30 tahun sekian tahun untuk pengelolaan ya. Ke gua berapa? Kan nggak harus terbuka. Waduh, saya nggak sampai tuh ke situ. Kalau misalkan saya salah, ya coba saling selidikin. Semua bicara seperti itu, nggak beli di depan Mas. Jadi pada saat nanti itu jalan itu nanti oke, kita nih lupa sesuatu. Pada saat kita membangun, ini daerah Sirkum Pasifik di sini loh. Cincin api nih di sini. Pada saat itu mudah-mudahan tidak terjadi. Pada saat bencana di mana kita punya uang nggak buat merawatnya aja mahal lah Mas. Belum lagi memperbaikin. Sorry, bagaimana kalau dijual aja? Bangun sepotong dijual, bangun sepotong dijual. Ya negara kita kan bukan dagangan begitu. Please berpikirlah sebagai konsep pemikiran sebagai seorang pemimpin, bukan pedagang. Hati-hati, banyak sekali ternyata usahawan yang berkedok negarawan. Ya memang kan itu udah fakta dari dulu Mas. Ketika bicara untuk menjadi penguasa harus punya basic dana. Karena ada satu sebenarnya demokrasi kita itu agak semu-semu gimana. Karena rakyatnya juga kan maunya apa ya? Mereka mau mengikuti pemimpin yang istilahnya tajir. Nggak usah perlu kita punya konsepsi besar lah. Yang Mas Bayu mau jadi punya berapa puluh miliar, bisa didukung ya kan. Akhirnya konsep itu semua dari rakyat semuanya sampai ke atas berbicara masalah uang. Nah, itu di bawah pada saat pencoblosan segala macam kita pernah bahas sebelumnya, ya terima uang segala macam di awal untuk nyoblos si anu, amal ada yang bahaya, coblos terima aja duitnya kita coblos yang lain. Artinya kan nerima pada saat itu sebenarnya sedang menggadaikan masa depannya, seminimalnya adalah 5 tahun. Syukur-syukur kalau hutang itu akan selesai dalam 5 tahun berikutnya. Itu biasanya panjang Mas. Tadi Mas Medi bilang hutang warisan itu juga udah lebih dari 5 tahun. 10 tahun kan dia Mas? Iya. Kurang lebih seperti itu. Sekarang yang saat ini pun melakukan hal yang sama, nambah lagi utang. Itu berarti akan ada generasi berikutnya yang nanggung. Kurang lebih seperti itu. Kita lompat-lompat bicara ini. Tapi nah artinya gini Mas, kalau saya si negara maju tadi duluan ya, saya kan merdeka lebih dulu, lebih maju lebih dulu. Ya, sampai harus beli barang saya. Kalau enggak barang saya nggak keluar nih. Saya membuat Anda lebih maju. Saya puji-puji Anda dari riset internasional segala macam. Ya, oke dong, seneng dong. Potensi segala macam. Wah, Anda bisa jadi macan Asia, negara besar, negara segala macam. Maka peringkat negaramu dinaikin waktu itu ya, supaya seneng ya. Supaya apa? Supaya bisa beli barangku Mas. Kan lucu, ngutangnya lewat gua, lo beli barang gua juga. Tapi lo nggak tahu. Ya itu. Belum lagi diciptakan tuh jalan sutra modern. Supaya gue bisa jual barang ke tempat lu lebih murah. Lu ngutang aja lewat gua. Berarti kan sebenarnya kan cara berpikirnya itu loh.
Enggak, ini enggak Mas. Kita bicara kalau Mas Bayu nih agak sedikit mengkritik juga ini, mengkoreksi lah. Tapi memang hak setiap warga negara untuk bisa membaca realitas. Gue ngomong gini ya, satu, saya bukan warga negara di tempat ini. Saya warga negara Kayangan. Ternyata Kayangan nggak ada negara mana yang bebas, mana aja boleh. Jadi apa yang saya sampaikan ini adalah berdasarkan murni yang bersumber dari Kayangan. Kayangan. Coba tolong bantu dicek. Jernih, Kayangan tuh melihat. Tolong bantu dicek ya. Pasal 28. Boleh nggak saya berbicara? Sampai boleh berbicara nggak? Dilindungin nggak? Bahkan anak-anak STM yang ikut kakaknya untuk bergerak pun lalu dimusuhin, tanya, anak STM itu pemilih bukan nantinya, punya hak suara nggak di demokrasi? Mereka adalah yang voter, pemilih pemula. Boleh nggak mereka ikut demo? Lah ikut rakyat juga kan? Ibu-ibu yang lain pada mau ikut demo, pengojek online, pedagang rakyat yang lainnya, boleh nggak ikut demo? Tapi ini murni bukan Mas? Murni atau tidak murni saya bicara pasalnya. Oh. Kebebasan berserikat berkumpul ya, ada undang-undangnya tuh Mas. Jadi si aparat itu bertugas untuk mengawasi, dan si yang melakukan demo juga harus tahu diri tidak anarkis. Nah itu Mas. Kenapa harus dibungkem? Lo pasalnya gimana? UUD loh. Enggak jadi. Undang-undang dasar. Sumbernya semua adalah Pancasila. Berarti semuanya memahami Pancasila enggak? Jadi agak lucu Mas. Makanya kenapa saya berpikir soal Nusantara sudut lucu, karena ada sudut-sudut yang di Nusantara ini kalau kita cermati jadi lucu. Nusantaranya nggak lucu Mas. Nusantara sangat serius di imperium. Rakyat yang mengelola dan rakyat yang di bawah itu jadi lucu-lucu lihatnya. Rame. Makanya sampai saya pernah menulis begini, sekarang itu orang-orang yang intelek itu bukan lahir dari akademis. Dari mana? Dari kesadaran batin diri dia untuk menyikapi. Gua sepakat Mas. Menyikapi karena sesungguhnya realitas. Revolusi nanti ya, revolusi harus ada tokohnya, dan revolusi yang diminta ya bukan revolusi untuk pergantian A, pergantian B, pergantian C, bukan. Revolusilah dirimu sendiri, pemikiranmu berdasarkan kesadaran. Kesadaran apa? Satu, kesadaran bertuhan. Kedua, kesadaran untuk merespek sesama anak bangsa. Ketiga, kesadaran sebagai satu kesatuan. Yang keempat, kesadaran untuk berdiskusi sebelum memutuskan sesuatu. Yang kelima, kesadaran untuk tahu proporsinya. Gua ada di sini, haknya sekian, nggak boleh saling memangsa di situ, nggak boleh. Kenapa? Kalau nilai-nilai atau norma Pancasila yang baru sekelumit saya dengan bahasa yang lain itu aja, saya gelindingan seperti itu udah bisa merubah pola berpikir. Coba cek 5 yang tadi saya ucapkan. Iya. Belum lagi yang penerjemahannya teknisnya secara lain. Pancasila itu konsep loh Mas. UUD 45 adalah teknis. Ini saya buka HP, kenapa? Ada kiriman yang saya terima nih, menurut saya luar biasa. Nawacita. Dulu ada Nawaksara. Mirip. Emang itu cuma kopian doang kata-kata itu? Itu Mas, apa? Emang berlaku, isinya berjalan. Luar biasa. Isinya bagus. Itu semua bahasa politik yang bagus untuk rakyat. Kita tunggu aja hasilnya seperti apa. Ini kritik loh. Arti kritik itu bukan menghina loh. Ini kritik untuk menyadarkan loh, kesadaran ini. Ini dari Nawacita ini kan yang saya baca nih, yang jelas lah poinnya. Berdaulat Mas, itu ada kalimat berdaulat. Itu di Trisakti bukan? Di Trisakti ya? Lain dengan Nawacita. Oh, beda ya? Beda. Trisakti itu Bung Karno bilang ya ada 3 loh. Berdaulat dalam hal apa? Politik ya? Politik. Berdikari dalam ekonomi. Terus berkepribadian dalam kebudayaan. Kita nengok yang kedua dulu deh, karena mengarah ke satu ya. Berdikari itu artinya apa sih? Berdiri di atas kaki sendiri. Katanya sih lebih enak makan singkong di sini dibanding keju utang. Betul. Kan Bung Karno yang bilang. Kenapa kita nggak coba cari tahu founding fathers kita itu tim loh. Maunya apa sih? Kita nggak berhutang. Sekarang lu bangga pakai utang. Lucu. Lu berutang ke gua supaya lu bisa beli barang gua, kan lucu. Lu aja mau. Mas jangan ngomong-ngomong utang Mas. Nanti Mas dikira bagian kelompok sana yang sering mengkritik. Ini saya rakyat, saya nggak ada kelompok A, nggak ada kelompok B. Saya atas nama rakyat loh. Artinya jangan sampai satu saat lu nyesel sebagai penyelenggara negara pemerintahan tadi ya. Kalau sampai generasi berikutnya susah. Lo cek Sri Lanka kalau nggak percaya. Gue jadi lu, gua nggak apa-apa ya. Cek Sri Lanka, gagal hutang lo, bayar hutang. Gagal loh, ya. Dampaknya apa? Kita nggak tahu tuh. Semua warga negara yang dari luar minta tolong untuk bantu. Kan kesian. Jangan sampai Indonesia bikin, karena Indonesia tuh kaya. Nah sekarang Mas, ini yang mau saya sampaikan. Kalau si penyelenggara negara sampai ke pemimpin level tinggi yang dia tahu membuat kebijakan yang salah, menipu, membohongi, walaupun dalam upayanya kebenaran yang tadi yang versi dia, versi ya Mas ya, itu adalah
kita bilang Versi itu persepsi perspektifnya dia dengan segala macam alasannya, tapi jelas-jelas melukai, menyusahkan rakyat. Mau nggak minta maaf jabatan ke sebanyak 270 sekian juta? Nggak bisa itu, Mas. Sampai umur lo habis juga nggak bisa. Karena ingat, kalau lu buat salah, lu minta maaf tuh baru kelar, Mas. Satu persatu, karena merasa langsung disakitin. Tapi itu kan Ya gimana sekarang, mana yang disakitin? Lu gimana nggak disakitin sih? Sebagai contoh ya, pada satu saat nanti pajak dinaikin dalam proses nih Mas ya. Berarti kan ada suatu hal yang harus ketarik. Pada saat minyak nanti dinaikkan harganya, pada satu saat nanti gas pun akan dinaikkan harganya, kebutuhan lain akan dinaikkan harganya. Ini sih yang dari luar nih Mas, saya bilang dari luar ya, si penyandang dana siapin lo butuh tambahan hutang berapa lagi? Emang lo harus berhutang sama gua? Supaya gue nggak lepas dari negara lo. Kenapa? Minyak lo kaya lo aja gue bikin nggak tahu. Gue semulanya tempat lain. Apa nggak ada niat untuk kita bisa berdolat sendiri? Niatan itu kan subjektif Mas. Tapi kalau kembali ke Pancasila itu adalah niatan. Pancasila itu konsep Mas. Sila satu ke Tuhan, menuju sifat Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Tunggal ya, ke Tuhannya. Di kalimat itu Tuhan mengajarkan kita untuk serakah nggak? Tuhan mengajarkan kita untuk membenci orang lain nggak? Membenci pihak lain nggak? Iya. Jadi kalau kita udah mengenal sifat Tuhan, maka kita udah mulai politik itu berubah. Iya. Adalah strategi memimpin. Iya. Memimpin, bukan seni berkuasa, seni memimpin orang banyak. Itu Lu boleh kayak sekarang, tapi nanti kalau yang lain disusahin pada saat mereka berdoa segala macam, tunggu aja. Karena sebagian besar orang nggak takut mati, Mas. takut kehilangan jabatan. Seperti itu. Yang kedua, karena masih sila satu, orang sekarang lebih takut tidak beruang dibanding tidak bertuhan. Itu udah fakta, Mas. Karena mereka akan remang-remang Tuhan tuh apa sih? Iya. Itu Tuhannya uang. Bisa jadi kan in God we trust kalau di mata uang dolar yang pernah kita bahas. In God we trust ada tengah tulisannya in God we trust ya dolar ya. Berarti mereka nggak sadar antara kekuasaan Tuhan dengan kekuatan uang nanti jadi sama. Malah lebih orang akan lebih rela kehilangan keimanannya dibanding kehilangan uangnya. Dia mempertahankan seminimal mungkin. Itu banyak kejadian kan kemarin ya. Apa tuh? Itu loh Mas yang investasi yang kripto itu. Nah itu kan. kalau itu Mas saya mesti mempertanyakan. Mas Medi ikut investasi itu enggak maksud. Nih, buat yang lain ya, buat pemirsa ya. Investasi adalah pada saat duit lo udah cukup, tabungan lo udah cukup, deposit udah cukup, ada duit nganggur, itulah investasi. Sekarang mah nggak dibikin pada saat awal pun orang investasi. Blow up. Wih, kekayaan sekian. Kita mesti cek dulu ya. Berarti ada niat kita untuk lebih. Nah itu kan takut miskin. Kenapa? Karena kalau uang kita taruh di investasi bisa jadi lebih tinggi daripada deposito bank. Di investasi tidak ada jaminan pasti untung. Nah itu lihat dulu. Lihat di situ dulu ya. Kayak main judi. Memang pada dasarnya seperti itu. Judi yang dikelola, judi yang diprediksi, judi yang diperhitungkan tetap aja. Kalau lu nggak mengelola sendiri bisnis, lo berarti kurang lebih masuk seperti itu. Dan masyarakat kita itu ada latahnya itu gengsi, Mas. Biar bilang keren. Nanti masuk ke jebakan sendiri. Hal yang sama pada saat lo berutang, kan tadi gue bilang ya, lo masuk negara-negara maju segala macam, padahal lo susah utang. Ada settingannya. Negara produsen tuh jadi negara apa? Negara penghasil sumber daya tuh jadi negara apa? Yang menikmati yang mana? Itu yang menarik. Ini semua apa yang kita obrolin ini yang saya terus menggelitik tadi mungkin Mas Bayu. Udah dibuka sama Mas Bayu. Tangan-tangan invisible hand. Tangannya nggak kelihatan ya. Artinya sekelas kepala negara pun juga harus tunduk dengan kekuasaan itu. Bahkan menurut saya ya ada negosiasinya itu lebih kepada kepentingan mereka Mas sebetulnya. Jadi bahkan ya mohon maaf ya tadi kan saya udah ngomongin masalah Putin itu ya. Apa betul gitu kan kenapa nyerang Ukraina begitu lama bisa selesai tapi kan ini kan ada nih kan ceritain ya. Faktanya gini, kenapa akhirnya Om Putin itu pembayaran rubel. Rakyat juga harus tahu, Anda juga harus tahu bahwa memang sengaja semua itu dimasukkan dalam mata uang dolar, currency, ya mata uang, ya bukan currency beda lagi tuh, mata uang dolar. Dolar tuh sebenarnya bubble Mas, menggelembung, maka diminta dalam bentuk rubel. Perang ini menurut versi saya sengaja diperlambat. Kalau mau Mas selesai doang, bentar 3 hari selesai tuh Mas. Selesai tuh. Selesai kalau menurut saya ya.
nggak susah kok langsung nulis rudal segitu banyaknya dengan pelatan tank yang baru. Tapi ini kan tank yang lama harus selesai dulu, keluar dulu. Gudang gua penuh, ya. Terserah mau dibilang Cuci seperti gudang. apa. Cuci gudang ya. Tapi itulah yang kita lihat seperti ini. Dari sana masuk ya. Yang di sana masuk ternyata tuh yang kita bilang stinger itu penyengat itu ya, rudalnya itu ya, entah namanya apa ya. Itu yang baru, gampang sekali kenanya. Bayraktar TB2 ya. Drone. Kenanya juga kayak nggak ada perlindungan. Tapi kita lihat bukan itu tujuannya. Perang sengaja diperpanjang supaya keterkaitan lo terhadap batu bara, gas, minyak segala macam, terutama minyak sama gas ya, lo akan kesulitan. Lo bayar dulu ke rubel. Jerman ngalamin, yang lain ngalamin karena ketergantungan terhadap gasnya Rusia tinggi. Sebentar lagi kalau musim dingin lo susah rakyat lo. Oh iya, ini musim dingin lihat nih. Iya. Ya, udah mau masih lama. Oke, akhirnya lo mulai siap-siap dong supaya cari sumber daya yang tidak tergantung sama Rusia. Pakailah rubel. Pada saat itu rubel diturunkan, strategi sekarang naik. Naiknya juga kuat sekali posisinya. Udah, perang gue perlama supaya apa? Supaya nanti lo makin terikat, supaya lo susah. Ini semua adalah bisnis, Mas. Iya. Bisnis terbesar di Jagat Raya adalah perang. Gue ulang ya, bisnis terbesar di Jagat Raya adalah perang. Dimasukin semua ajang perang, beng segala macem. Ada pihak invisible hand tadi nih Mas, lo utang dong. Kemana penghutang, kemana negara itu berhutang itu yang nggak kelihatan. Siapa invisible hand tadi? Karena kalau kita lihat dari Waterloo, Inggris Perancis itu si pemodalnya yang menang. Kanan kirinya diutangin semua, bingung sekarang. Iya, termasuk nanti Mas. Calon-calon nanti 2002 Mas. Nanti itu kita akan masuk ke jebakan itu juga ya. Dimasukin semua ya? Masuk. Dimodalin semua. Iya, modal nanti masuk deh, mereka nggak sadar aja. Jadi mereka kan karena hawa nafsunya itu dari dikendalikan oleh mereka. Dan mereka sendiri tuh yang tadi tuh yang merasa GR-GRan bisa memimpin, ya, yang cuma menang tampang, nggak ada pengalaman, cuma menang segala macam, tapi sebenarnya otaknya kosong. Maaf ya, saya lancang ya, karena mereka taunya adalah sebenarnya itu hawa nafsu. Kalau otak mereka terisi, mereka harus punya konsep. Kita harus lihat, ada kesuksesan Pak Harto, Repelita, itu bagus di konsep. Saat ini semenjak beliau kan nggak ada lagi, lepas semuanya. Jadi semua sifatnya kalau menurut saya, yang konsep itu dijabarin dong ke masyarakat sampai rakyat tahu pada zaman Pak Harto. Gue hidup di zaman Pak Harto ya, hati-hati lo ngomong ya. Lo juga mesti buka data, walaupun lo belum zaman hidup di Pak Harto, lo harus buka data ya. Gue hidup zaman dia. Sandang, pangan, papan, jelas banget tuh Mas. Ada tahapannya. Sandang tuh apa, pangan tuh apa, papan tuh apa. Kita nggak usah bicara lagi ketahanan karena pada saat itu tahan. Kita ini swasembada pada saat itu. Sekarang kesini makin ngaco. Kenapa? Konsep tadi rakyat tidak tahu. Enggak, itu kan udah dijelaskan misalnya apa? Yang namanya konsep itu ada jangka waktunya loh, bukan pikiran Indonesia Emas itu apa. Dalam proses pertahanannya apa? Tahapan bangunan Indonesia Emas itu apa? Bukan cuma jargon, itu sloganitas biasa yang pada saat mikir di launch gitu aja tidak bisa dijabarkan. Kalau Mas Medi mau tahu Pancasila itu bisa dijabarkan dalam dua hal, itu sebenarnya gue pribadi yang bikin. National Integrated Cross Development Program, National Integrated Cross Character Program. Itu gue yang launch waktu itu. Teman-teman kalau mau tahu bisa, nanti saya detailin, tapi tidak waktu saat ini, nggak bisa. Sebabnya apa? Karena momennya nggak pas dan memang bukan untuk konsumsi Anda, ini konsumsi lain ya. Balik lagi, si invisible hand tadi memodali kanan kiri, dia lah yang lebih beruntung. Dan dia selalu namanya tersembunyi dalam posisi aman. Nggak terkait dengan Pancasila itu sendiri, kalau kita laksanakan yang sesuai dengan itu. Kita sebagai apa dulu nih? Tengah, atas, bawah? Sebagai atas. Ketipu Mas sama jawaban gua. Lu mau tengah, lu bawah atau atas, itu semua adalah rakyat. Maka Pancasila itu adalah universal message. Barusan ketipu loh Mas, gampang dong. Yang lain juga belum pada tahu loh. Enggak, kalau bicara di atas kan sebagai orang yang menentukan kebijakan. Berarti dia kebijakan, apakah dia nggak perlu patuh sama Pancasila? Nggak bertuhan. Harus. Bukan nggak bertuhan. Agama beda, beragama beda dengan bertuhan ya. Artinya apa, dia tidak perlu mematuhi sifat Tuhan? Harus kan, iya. Berarti di level atas pun harus berpancasila, melakukan norma, mengejawantakan nilai-nilai norma Pancasila tadi dalam kegiatannya, kegiatan memimpin, kegiatan pemikiran rakyat, itu penting. Itu bisa. Gue ngomong begini kayaknya. Nggak apa-apa Mas. Saya sedikit mencoba menyerap apa yang ini. Jadi kan yang saya selalu berpikir lebih dalam lagi kan. Tadi kenapa saya bilang lapisan atas? Mohon maaf. Di lapisan tengah dan bawah ini kan saya malah lebih cenderung antara subjek objek ini siapa, udah jelas nih. Kalau bicara nanti menjelang pemilu dan sebagainya, rakyat itu bisa dua hal, bisa menjadi objek, bisa menjadi subjek, tapi cenderungnya ke objek. Nah,
ketika bicara masalah, saya bicara tadi lapisan atas, kalau mereka menjalankan Pancasila dengan benar, apakah invisible hand tadi, sorry gue ngomongnya salah-salah mulu, ini juga akan agak jengah-jengah juga dengan... Ada satu mas, gimana? penggelincirannya ya, ini rahasia tak buka ya. Pada suatu saat, negaramu tadi masuk ke yang namanya idealisme Pancasila, lu akan timbul problem karena akan berbenturan dengan isme yang satu. Dan isme yang satu. Kenapa? Karena lu baru nongolin isme yang ini, Pancasila. Ya, maka ini adalah musuh nantinya akan diserang kanan kiri. Artinya ada mereka tahu juga. Ya tahu lah. Gimana nggak tahu? Mereka juga sebenarnya sedang mencari konsep Pancasila. Aduh, ini kalau bicara kayak gitu kayak itu yang pernah diomongin deh. Zionis apa? Zionis. Apa namanya kata? Zionis. Enggak, apa yang ada itunya? Buka kalau mau tahu ya. Jadi apapun yang terjadi di Indonesia, apapun yang terjadi di negara lain itu hanya hal teknis. Padahal hal teknis tadi membuat Anda ribut semuanya. Anda harus tahu sumbernya. Cek, gue buka ya. Buka data di Google, 24 protokol Zionis. Google ya, ada 24 protokol Zionis. Gue nggak mau kasih tahu, lo harus cari sendiri. Iya, jangan cuma minta lo hoax lo segala macam, lo juga harus cari data. Gimana? Nggak apa masalah. Masalah. Kita udah buka begini nih. Itu udah tersebar mas. Oh siap. Sebenarnya kita juga nggak bisa disalahin. Oh, itu udah tersebar kok. Malah kalau bisa bilang itu dibilang sebagai hoax. Pelaku fitnah adalah dia akan bilang tuh fitnah tuh lempar batu sembunyi tangan begitu. Jadi kita dibikin. Tapi valid itu data itu sampai sekarang. Sampai sekarang beberapa presiden Amerika pun mengakui. Susah untuk keluar dari invisible hand. Saya akan coba buka nanti saya. Jangan coba mas, buka. Kalau coba adalah bisa konotasi 50%. Iya, tidak. Saya akan buka. Aja. Saya akan buka. Kalau bicara buka itu kan macam-macam konotasinya. Tapi kalau bicara masalah protokol Zionis ini, saya tarik lagi ke realitas yang terjadi. Ada friksi macam-macam di YouTube, macam-macam. Nomor satu ya, D24 ya. Membuat orang lupakan tujuan hidup. Itu. Di poin-poin berikutnya sampai akhirnya mereka menciptakan boneka, lalu boneka itu nanti akan diturunkan martabat di bawahnya oleh rakyat. Dia juga pelakunya. Sedang terjadi nggak? Dan tujuannya tetap di ekonomi atau uang? Oh semuanya. Yang paling parah sebenarnya nantinya nih masih akan menyatu dengan emosi seseorang ya, menyatu dengan ritual seseorang ya, itu agama. Dari dulu ke dulu agama selalu jadi bahan baku perang yang bagus. Dan seksi untuk diolah. Cek Swedia lagi rame nih, gara-gara Al-Quran dibakar. Nah itu. Padahal menurut saya, untuk menghina Tuhan, bukan dengan cara membakar Al-Quran, membakar Injil, membakar kitab suci lainnya. Tidak. Cara menghina Tuhan paling dasar, kalau kata Sujiwo Tejo adalah, bahwa lu nggak yakin bahwa hidup besok tuh bisa makan. Gitu. Itu udah menghina Tuhan, karena Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang. Tahu dulu dasarnya di situ. Itu kejadian yang saya kalau udah Mas Bayu bicara Swedia tuh kayak surga sebetulnya, negaranya aman, tenang, masyarakatnya. Saya pesepeda Mas. Kalau bicara Swedia itu, waduh, orang yang pakai jas, dasi, bersepeda. Kalau ada isu-isu seperti itu gimana Mas? Ini ada juga permainan tingkat atas. Ada. Kalau negara terlalu anteng segala macam ya, kenapa Indonesia dimasukin dalam kategori emerging market pada saat itu? Ya, karena pada saat terjadi, si investor akan selalu membuat caranya begini, ya. Di mana negara itu tidak stabil, mereka punya investasi bagus. Aneh kan? Aneh tuh. Mereka dapat keuntungan dari susahnya orang. Nggak percaya, selidikin. Tugas Anda nyelidikin loh, jangan cuma bilang ini hoax ya. Karena hanya dijadikan area produksi, sementara menjualnya keluar atau gimana? Tidak, tidak. Banyak hal yang mesti kita kupas di situ. Ya, di suatu negara yang kalau misalkan pertumbuhan ekonominya bagus, stabil, mereka investasi susah. Let's say kalau misalkan dolar pertumbuhan paling top ya di bank yang namanya C waktu itu ya, sampai maksimal itu 3% setelah dikurangi pajak segala macam, maka dicari negara yang masih bergolak ya supaya investasi mereka tinggi. Sebabnya apa? Saya ulang, di negara yang sudah stabil, settle, itu ekonomi flat ya. Mereka akan bingung taruh investasi di mana lagi yang lainnya. Mereka tadi salah satunya adalah Indonesia adalah sebagai emerging market. Ada lagi negara offshore, ya, negara di mana untuk mengelola duit. Contoh Singapura, sumber dayanya apa? Iya, kecil negaranya. Tapi mereka bisa banyak. Satu hari dikelilingin sepeda bisa. Iya,
air pun susah. Mereka impor air baku dari Malaysia. Pada saat itu ya, saya nggak tahu sekarang ya. Gasnya negara Indonesia. Ya, PGN waktu itu supply ke sana ya. Cek aja data kalau nggak percaya ya. Jadi Indonesia ini emerging market. Salah satunya. Di mana investasi itu bisa bertumbuh. Nah, negara-negara pun akan diciptakan seperti itu. Supaya di mana naruh uang tuh tinggi. Gainnya. Ya kan ada perhitungannya begini Mas, populasi penduduk dengan total sekian ratus juta, yang tingkat tengah aja ada 60 juta. Kita masukin namanya country risk, itu ada ratingnya juga. Sementara, resiko berinvestasi di suatu negara mereka udah hitungin semua. Iya, enggak, dari total 60 juta berbanding dengan warga negara Jerman. Betul. Itu Betul. hampir sama tingkat kekayaannya. Ya kan, bukan bicara sekarang kita akumulatif geser. keseluruhan. Ya, tadi udah mengenai jumlah penduduk, ada GDP ada di situ, proses pertumbuhan ekonomi ada di situ, kita geser. Kenapa saat ini buat contoh yang lain juga ya. Pada saat yang menempel di seseorang adalah seorang rasa bertuhan, dia rasa bertuhan dengan syariat yang dilakukan itu mengalami kita bilang kekerasan verbal ya, sampai tindakan verbal pembakaran kitab suci, itu menurut saya udah satu hal yang lu problem. Lu problem. Kenapa sampai lu nyinggung tadi itu yang melekat tadi ya, fanatisme agama, lu bermasalah. Maka yang benar tuh ya, itu ada dulu tuh, syarat tuh mesti dihindarkan pada saat awal diskusi. Suku, agama, ras antar golongan itu tolong jangan dimasukin dalam area pembicaraan deh. Apalagi masukin P. Jadi syarat politik, jangan. Relationship aja dulu. Tapi rata-rata pada saat yang di level semua level, pada saat bicara ujung-ujungnya politik loh Mas. Itu Mas yang, ya itu, jadi kita negaranya blunder gitu Mas. Bahkan saya suka bicara gini sama teman-teman, Mas, aku nggak ngerti ya itu Waduk Sidoarjo itu yang kejeblok itu kalau digali 1000 tahun ke depan berbanding dengan kota Trowulan yang digali itu lebih tertata Trowulan Mas. Itu ya, saya balikin sekarang. Ternyata ditemukan pada saat di Porong Sidoarjo itu mineral baru, Mas. Enggak, iya. Artinya kalau kita bicara artefak gitu kan, tingkat kebudayaan. Kalau tingkat kebudayaan, ya itu belum kebuka lah, Mas. Emang sengaja disembunyiin sama alam ini, Mas. Kebesaran kita, moyang kita, leluhur kita itu disembunyiin. Dan memang ada yang berusaha untuk menyembunyikan, supaya kita ini mudah diadu domba. Ya, enggak, saya mau tarik ini Mas, satu, mungkin kita bisa juga ambil satu kesimpulan. Omongan kita banyak nih nyentuh masalah Kennedy, Putin, terus kemudian 24 protokol Zionis, terus masalah Pancasila, usulan Pancasila dan sebagainya. Ini mungkin nanti kita bisa rangkum satu-satu. Tadi mengenai kata pengabdian segala macam ya. Enggak, ini ada enggak pandangannya Mas Bayu untuk bisa mengurangi fakta yang ada di lapisan masyarakat rakyat ini, bahwa sadar nih Mas, kita ini hanya di bagian tadi yang dibangun opini untuk saling bercakar-cakaran. Tadi tak potong ya, maaf tak potongnya. Tadi saya bilang revolusi yang saat ini gaung-gaungkan ya adalah merevolusi diri sendiri. Revolusi kesadaran. Revolusi mental. Kesadaran. Oh tidak, kesadaran. Mental itu ada di mana? Kesadaran tuh awareness beda. Maka revolusi kesadaran identik dengan, kalau mau digaungkan ya supaya tidak terjadi subjektivitas, karena kesadaran subjektif, adalah revolusi intelektual. Nah, itu saya menggaungkan revolusi coba buka ini buka lagi data, tentang berpikir secara objektif ya. Tahu membedakan mana benar salah, objektif. Sehingga nanti Mas, pada saat seperti yang di podcast sebelumnya, ini 2022 belum habis nih, kita udah bicara bulan yang lalu, bener kan masuk udah mulai dorong-dorongan ya. Nah, pada saat nanti ya kita pilihlah wakil ya, walaupun semua settingan ya, setidaknya dia memiliki kapasitas yang oke. Wakil ini objektif. Dari partai politik? Lahirnya dari partai politik? Karena memang mekanismenya begitu. Enggak, maksudnya ini kan tetap keluar dari air yang keruh. Mas, bukan berarti ini Mas. Sama aja mau bersihin pakai sapu kotor. Capek deh. Saya tidak mendiskreditkan semua partai politik. Enggak apa-apa Mas. Sekarang gini Mas, kalau memang ternyata apa yang Mas Medi sampaikan, saya sampaikan itu ada suatu sifatnya kritikus ya, kritisi ya, mengkritisi. Kenapa enggak ajang berpikir yang dibudayakan, bukan ajang benci? Berpikir dong. Sulit Mas. Jangan langsung bilang, oh gue dihina, gue benci, maka kena masuk pasal menurut saya pasal yang agak aneh ya, pasal karet ya. Perbuatan tidak menyenangkan. Di mana tidak menyenangkannya? Lu tidak berpikir kok.
Lu cuma mau supaya dicoblosin orang sana sini, udah gitu lu bayar sana sini segala macem. Gimana? Ini Harus koreksi dong. Jangan tiba-tiba nanti ini berdua ada dilingkerin namanya dicari, cari aja nanti kita diskusi. Saya akan bertanya karena saya generasi yang harus bertanya loh, Mas. Iya, nggak pada Kayak dasarnya rakyat. ini muncul dari keresahan. Artinya kan gini, Mas. Fakta yang kita lihat di lapangan, bergaul dengan masyarakat langsung gitu kan. Akhirnya kan menjadi miris perasaan saya. Oh loh, kok jadi begini gitu kan. Pro dan kontra itu muncul. Pro dan kontra pasti masing-masing merawat kebencian, gitu Mas. Ketika merawat kebencian berarti berbenturan dengan sila 1 Pancasila. Oh, si ini begini, kanal YouTube-nya itu langsung tang saling sautan ya kan di IG dan segala. Nah, ini negara Pancasila loh. Ini berketuhanan loh. Ini Mas, negara kita. Mas, pusing. Mereka sendiri paham nggak makna bertuhan? Enggak, ya itu yang masih menjadi. Ada loh negara lain loh, Mas, disudutin negara tidak bertuhan, negara ateis, tapi negaranya bagus, rapi. Sekarang tanya dulu, bertuhan itu apa? Enggak, ya. Beda dengan istilah beragama. Maka sila 1 kita bicara bertuhan, ketuhanan yang Maha Esa. Kita nggak bicara agama loh. Mau saya bongkar lagi, tapi Tapi di sesi kadang-kadang nanti ya. terlalu ekstrim kalau ketika bicara masalah Tuhan. Tadi kita udah nyentuh Tuhan itu sudah with God it's trust itu kan. Oh, bukan uang, itu kan ada di mata uang dolar. Apa kita berpihak pada duit dolar? Nah, ya, tapi kan muaranya ke situ. Berarti duit berkuasa, duit setara dengan Tuhan. Yang jelas ini jadi gambaran bahwa Apa? ketika orang masuk ke ranah-ranah yang seperti itu gitu kan. Siapapun dialah, artinya walaupun mereka itu dengan label-label buzzer yang kondang dan sebagainya, ketika sudah mengcounter dengan hal-hal sifat kebencian, mendiskreditkan orang, itu kan Begini, Mas, mereka ya. saling Begini, merawat Mas, ya. kebencian Begini, sebetulnya. pada saat orang merawat kebencian, ya, saya harus tahu dulu, ya, bagaimana saya punya kelebihan, ya, dan sisi kurang saya akan dianggap sebagai kebencian. Sebenarnya itu suatu tingkat kesadaran bahwa saya harus mengerti yang di sebelahnya juga. Oh. Kalau dijadikan muaranya kesadaran itu kesadaran sebagai warga negara, sebenarnya kita punya kepentingan yang sama. Asal melihat segala sumber adalah Pancasila. Bertuhanlah. Jadi kita mengikuti sifat Tuhan, bukan sifat iblis yang saling benci. Lu mau bilang apapun juga kalau saling benci, saling fitnah, saling hina, lu sifat iblis yang lu hidupkan. Dan untung berketuhanan itu pada posisi atas, Mas, sebelum merembes pada. Betul. Itu nanti pada saat saya buka konsep Pancasila, sungguhnya pasti aneh. Jangan saya buka sekarang ya. Oke, pasti Mas, aneh. oke. Ya. Nah sekarang, Mas, kita kembali ya. Konklusinya begini rekan-rekan sekalian, Oke, ya. siap. 1, maknai dulu Pancasila itu apa. Kembali Dan yang Pancasila. kedua, apa yang kita bicarakan ini kita dilindungi undang-undang. Pasal 28 kita lihat ya, kemerdekaan berserikat berkumpul. Yang pertama adalah ya kebebasan tadi berbicara karena kita adalah rakyat, pasal 1 ayat 2, tadi pasal 28 ya. Gitu. Buka datanya ada di UUD 45. Iya. Jadi yang apa kita bicarakan ini konklusinya adalah rakyat jadilah objektif, tidak terlalu memihak pada tokoh secara subjektif ya. Iya. Pilihlah karena capability dia, kemampuan berpikir dia, kemampuan menganalisa, kemampuan memberi solusi, kemampuan beradaptasi dengan seluruh level rakyat. Oh, Jadilah oke. seperti itu. Seni politik ya, bukan lagi seni untuk berkuasa, jadilah seni memimpin. Kita kembali yang awal, jadilah pengabdi bagi rakyat. Jadi pengabdi tadi Mas ya. Terus penyadaran ya. Contohnya misalkan KPK penyadaran korupsi, penyadaran segala macam ya. Contoh BNN, Badan Narkotika Nasional, itu apa? Ada kata kerjanya apa? Cuma satu badan doang. Penyadaran lah kasih ya. Jadi nanti saya menggulirkan revolusi kesadaran itu subjektif, tapi objektif adalah revolusi intelektual. Karena intelektual. Berpikirlah sebagai rakyat, ya. Karena intelektual itu bagian dari apa ya? Ada filosof bilang bagian dari inti dari ruh, Mas. Inti dari ruh itu adalah. Berarti selama ini kita lihat yang kemarin ya, Iya. mayat yang kehilangan ruhnya. Betul, iya. Ada pemirsa coba nonton yang sebelumnya judulnya mayat yang kehilangan ruhnya Iya. itu. Semua berkaitan. Sudah ada hal yang satu kalimat saja yang mungkin Mas Bayu bisa sampaikan sebelum Sebelum aku pamit ya. Iya, Udah siap. aku udah di bel nih. Berasa udah satu suruh kalimat pulang. Mas yang bisa dari apa obrolan. Saya nganggap obrolan gado-gado, tapi ada tik beberapa hal yang perlu kita kaji lagi nanti. Boleh saya kasih ke ini Siap. ya. Kembalilah kepada nilai dan norma Pancasila.
Aku tak pamit sih. Oke. Wes. Monggo Ini dilanjut kalau gimana, mau itu. pakai kuda sembrani atau pakai ini apa? Saya ini ojek. Jangan kuda sembraniku aja ya. Katanya Oke. mumpung belum naik nih harga BBM. Pamit Tapi saya. ini udah pamit, saya belum pamit Tutupin ke dulu pemirsa. lah, Oke. tutupin ya. Saya ucapkan terima kasih buat pemirsa sekalian. Sampai bertemu lagi pada podcast Nusantara Sudut Lucu. Pembicaraan kami tadi memang cukup banyak muatan yang sebetulnya secara substansi nanti bisa kita buka lagi, kita jabarkan lagi poin-poin yang disampaikan dari teman saya yang sudah terbang ke kayangan tadi. Mungkin bisa juga jadi satu catatan khusus ketika nanti ada komen dan komentar di kanal YouTube saya, Nusantara Sudut Lucu. Saya tutup, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.